Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Baiti selaku moderator untuk membimbing jalannya webinar kali ini. Kepada Saudari Baiti, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tabi salamat, ringun alantai, salam sahujud, karen gemalempang, adil katalino, bacuramin kasaluga, basengat, kajubata. Arus. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasanya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam webinar nasional dengan tema perspektif masyarakat luas terhadap kuliner tradisional. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Baiti. Saya merupakan mahasiswa Universitas Palangkaraya, jurusan Perikanan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Angkatan 2019. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dalam membawa jalannya diskusi kita. Sebelumnya saya ingin menyapa ketiga narasumber kita terlebih dahulu pada pagi hari ini dengan narasumber kita yang begitu luar biasa. Yang pertama ada Bapak Saputra Adiwijaya. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Nah, selanjutnya saya akan menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Pipit Anggraini Ninggum SE. Halo Ibu, selamat pagi. Suaranya Bu. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya yang terakhir saya mau menyapa narasumber kita yang ketiga, yaitu Dr. Yunita Asmawati SIP MSI. Halo Ibu, selamat pagi. Apakah Ibu sudah bergabung dengan kita? Belum, hilang. Sepertinya Ibu yang belum bergabung ya. Mungkin nanti Ibu akan datang menyusul. Mungkin langsung saja ini saya mau menyampaikan sedikit aturan terhadap webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setiap pemateri akan menyampaikan materinya selama 30 menit secara bergantian. Yang kedua, kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Untuk semua pemateri nanti kita satukan diskusi tanya jawabnya. Dan yang selanjutnya yaitu peserta wajib mengaktifkan video selama webinar berlangsung dan mengunmute suaranya. Ketika sesi diskusi tanya jawab dibuka, silahkan mengaktifkan fitur raise hand jika ingin bertanya. Dan ketika dipersilahkan oleh moderator, silahkan menyebutkan nama, NIM, prodi, dan asal universitasnya, baru menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ditujukan kepada narasumber siapa. Baiklah, mungkin langsung saja kita mulai webinar nasional kita pada pagi hari ini dengan tema perspektif masyarakat luas terhadap kuliner tradisional dengan narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Saputra Adiwijaya. Saya akan bacakan sedikit CV beliau terlebih dahulu. Ini biodata dari Bapak Saputra Adiwijaya, nama lengkap Dr. Saputra Adiwijaya SS MSI, jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional beliau adalah sebagai lektor dengan NIP 1979 0716 2006 41002 dengan NIDN 0016077903. Email saputra@visip.upr.acid atau saputra@adiwijaya79@gmail.com. Tempat tanggal lahir Palangkaraya 16 Juli tahun 1979.
alamat rumah beliau Jalan MH Tamrin nomor 16 Palangkaraya. Nomor handphone beliau jika ada yang ingin mencatat silakan di 0812 5169 3724. Alamat kantor Jalan H. Timang Kampus Fisip UPR Palangkaraya. Nomor telepon 0536 322 7863. Mungkin selanjutnya ada riwayat pendidikan beliau. S1-nya di Universitas Lambung Mangkurat, S2-nya Universitas Erlangga Surabaya, dan S3 beliau di Universitas Erlangga Surabaya. Mungkin itu saja CV yang dapat saya bacakan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Saputra Adi Wijaya untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Slide-nya. Saya share slide sendiri ya. Saya belum jadi host ya. Bisa saya dijadikan host dulu. Halo. Iya Pak, ini sedang dijadikan host oleh teman-teman. Apakah sudah bisa Pak? Bisa. Oke. Ini sudah di-share screen sama teman-teman panitia. Baik, terima kasih. Temanya yang saya bawakan pada kesempatan hari ini adalah tentang tantangan global kuliner tradisional. Seperti yang disampaikan oleh Ketua UKM tadi bahwa teman-teman yang di Palangkaraya udah tahu ya bahwa kita ini baru ada McDonald ya. Begitu McDonald itu dibuka, antrinya sampai panjang banget waktu itu ya. Bagi teman-teman yang pernah ke Jawa terutama itu sebenarnya sudah biasa ya. Jadi kita saja sebenarnya di Kalimantan Tengah ini yang melihat bahwa kuliner modern itu ya gimana ya, merasa sebagai sebuah hal yang luar biasa ketika kita memakannya. Nah, padahal kalau karena saya pernah di Surabaya lama ya, 2011 sampai 2018, kalau mau bandingin rasa ya, McDonald tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan yang namanya Burger Carl's. Tapi mungkin karena kalah promosi dan segala macam. Nah itu dalam konteks sebuah makanan modern ya. Sama kemudian Pizza Hut, saya tidak seberapa cocok dengan selera itu ya. Nah ketika kita bandingkan dengan kondisi kuliner kita, tradisionalnya kurang lebih ya. Kita kan sebenarnya tahu bahwa ternyata itu juga tidak kalah sehat kalau kita lihat sehatnya ya, tidak kalah bergizinya dibandingkan kuliner-kuliner yang dari luar. Saya lanjut itu pengantar ya. Nah, ini tadi yang disampaikan ya. Pada kesempatan ini saya kaget juga nih namanya webinar nasional waktu itu ya. Saya menelpon panitianya, benar nih nasional. Ternyata ya saya pikir sudah di-share ke mungkin teman-teman punya link di mana di luar ya. Jadi akhirnya bisa tersampaikan gitu loh info ini. Nah, jadi gaungnya luar biasa. Ini kalau pesertanya lokal ya berarti sebenarnya bukan nasional ya, kita saja ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ke depan mungkin kita bisa mengadakan kegiatan ya secara nasional. Bisa lanjut silakan. Nah, kalau kita memahami kuliner tradisional itu ada definisinya sebenarnya. Jadi kalau saya kutip ini dari Wikipedia bahwa
kita akan melihat beberapa kata kunci dari definisi. Pertama adalah Indonesia. Kemudian turun-temurun. Kemudian rasa yang berbeda. Lalu akhirnya menjadikannya unik. Nah, sampai seberapa banyak jumlah kuliner tradisional itu di seluruh Nusantara ini tidak ada yang tahu pasti. Bisa jadi itu malah ada yang punah. Bisa jadi ada yang punah. Karena jika sebuah tradisi turun-temurun, bahwa orang itu akan kembali ke sifatnya yang alam atau tradisional. Salah satu sisinya adalah tentang makanan. Ada juga yang kita tahu kalau kita lihat dari segi kewirausahaan itu adalah personalized. Jadi orang itu suka makan makanan tradisional karena dia merasa tidak ingin sama dengan orang yang pada umumnya. Jadi personalized. Nah, kita tahu misalkan banyak kuliner-kuliner di Indonesia itu sebenarnya mulai bangkit, mulai dikembangkan dan dijadikan usaha, karena rasa yang unik tadi. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa kita bisa membayangkan di Kalimantan Tengah saja itu setiap daerah aliran sungai itu pasti punya makanan yang menggambarkan ciri khas sebuah daerah tersebut, ya. Apalagi kalau kita membayangkan seluruh Indonesia, ya, itu semakin banyak, ya. Bisa lanjut, ya. Nah, ini kita akan melihat begitu kentalnya budaya dalam sisi makanan di Indonesia, gitu. Kita itu nggak sembarangan, saking kita orang Indonesia ini sangat percaya dengan alam dan leluhur, ya. Makanan apa buat pernikahan itu beda dengan kematian, kelahiran. Itu pasti dalam tradisi orang-orang di Jawa itu masih masih dilakukan, gitu. Ngadapin bulan Maulid, misalnya yang Muslim sudah pengaruh budaya luar, ya, bercampur dengan mungkin tradisi Timur Tengah, itu juga membuat makanan itu menjadi bercampur, ya, beradaptasi, gitu. Nah, misalkan ada makanan yang punya ciri khas. Misalnya kalau saya tahu itu adalah kenapa baram itu disajikan pada saat musim panen, setelah musim panen. Itu tanda bersyukurnya orang Dayak bahwa panennya itu berhasil, gitu. Bayangkan tanda bersyukur itu misalnya kalau kita pahami adalah dengan minum tuak, minum arak. Nah, mungkin di tradisi yang lain juga sama. Jadi mempunyai cerita. Kadang-kadang bisa jadi sebenarnya cerita itu dibuat-buat. Saya tidak paham juga. Tapi sebenarnya kita lihat sisi yang lain itu adalah bagaimana kemudian supaya tradisi itu tetap terjaga. Nah, bahan bakunya juga khas, ya. Teman-teman bisa mencari referensi sendiri. Kenapa ayam bakaka itu kalau motong itu tidak boleh putus bagian mananya, misalkan gitu. Ketika dia sudah dipanggang harus itu bagi orang Sunda misalkan untuk dalam tradisi perkawinannya. Kemudian penyajiannya, saya ingat dalam tradisi Tiwah orang Dayak itu ada kue cucur. Kenapa warnanya merah, warna putih, dan warnanya kuning? Disajikan itu berbeda-beda, maksudnya ada urutannya, gitu. Merah itu kalau tidak salah menggambarkan keberanian, ya. Putih itu rasa kemakmuran, kuning itu juga sama kemakmuran, ya.
Jadi simbolnya itu adalah emas kalau yang putih. Kalau putih itu harmonisasi, merah itu keberanian. Nah, simbol-simbol itu, bayangkan kita ini makanan saja disimbolkan. Ketika kita sandingkan, kita hadap-hadapkan dengan makanan modern, apa sih itu Pizza Hut, apa sih itu McDonald. Saya bukan anti terhadap produk-produk itu, tidak. Kalau makan ya makan saja, tapi tidak seberapa doyan karena memang tidak cocok lidah saya. Nanti kita akan bahas ke soal selera ya. Kemudian juga tradisi kita ini adalah ada ritualnya gitu ya. Ritual. Misalkan kalau kita melihat ritual ini, sajen itu kenapa sih harus pernah lihat sajen nggak teman-teman? Nantilah kita diskusi sajen. Biasanya tuh yang ditaruh itu ada kopi manis, kopi pahit. Kuenya tuh kue apa gitu kan? Tergantung mintanya gitu. Tergantung mintanya si alam sebelah sana. Kemudian kalau dia harus pakai ayam itu dimasak apa? Jadi kalau tidak salah di orang Dayak itu ada masak ayam apa ya? Bumbu dewa atau apa istilahnya. Nah, apakah kemudian di luar ritual itu kita tidak boleh memasaknya? Ya tentu boleh ya, tentu boleh. Saya berpikir malah begini, bagaimana kemudian makanan-makanan ini punya cerita, gitu ya, punya cerita. Bayangan saya adalah bagaimana kemudian kita bisa menciptakan cerita makanan yang hanya ada khusus di lahan gambut. Nah, kita bisa mengidentifikasi misalkan lahan gambut itu yang paling banyak misalkan tulang pisau sama katingan. Atau makanan apa yang dimakan oleh orang di desa yang dekat dengan kawasan gambut. Nah, ini bisa menjadi tema penelitian yang luar biasa. Jadi kita mengidentifikasi kemudian bagaimana cara mengolahnya, kandungan gizinya berapa, daya tahannya bagaimana. Nah ini karena kita ini sudah ditetapin khususnya untuk kampus ya. Dasar untuk apapun itu ya, karena kiblatnya sudah ditetapkan bahwa kiblatnya kita di universitas itu adalah gambut. Semua hal-hal yang berwawasan dengan lingkungan gambut. Jadi ini akan menjadi sebuah menarik. Nanti bagaimana kemudian cerita ikon gambut itu ya, ikon gambut itu jadi ikonnya bahwa di sanalah sebenarnya mempunyai ciri khas gitu ya. Dulu saya pernah juga sebenarnya mau mengidentifikasi tapi belum jadi ini adalah penyakit yang berkembang di areal gambut apa. Ketika ada korporasi, ada perusahaan sawit itu jadi apa. Kemudian pola perkawinannya orang Dayak atau orang-orang yang di seputar lahan gambut itu seperti apa. Sampai ke sana sebenarnya. Nah ini juga termasuk sebenarnya soal makanan. Apakah pengaruh dari luar juga berpengaruh, karena kita tahu bahwa lahan gambut itu tentu banyak, selain dia orang Dayak juga banyak pendatang juga sekarang. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah tawaran menarik ketika misalkan gambutnya sudah hilang, digantikan dengan kawasan perkotaan, itu apakah juga masih berlaku. Ini kita tinjau dari sisi kritis. Nah, silakan lanjut. Nah, ini contohnya ya, contoh kuliner-kulinernya. Ada ayam bakar lele Sunda, baram arak corona, kue apem orang Jawa itu dalam tradisi orang Jawa. Nah ini kemarin ada ngomong-ngomong sama si Edward ya, bisa nggak bikin nani arsik ini, padahal ikan mas ada di sini gitu kan. Ini makanannya raja-raja. Kue cucur juga orang Dayak juga sama. Bubur suro itu biasanya pada saat 1 Muharram atau tahun baru Hijriah ya. Jadi kita itu luar biasa dalam memaknai makanan. Jadi jangan disepelekan sebenarnya ketika misalkan kita itu
Allah cuman kue cucur aja kok. Makanan dewa itu kalau bagi orang Dayak ya. Jadi kalau ada tradisi, ada ritual-ritual, pasti kue cucur nggak pernah ketinggalan. Nah, itu bisa menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang menarik ketika kita bisa mengidentifikasi apa sebenarnya, apalagi makanan-makanan yang sebenarnya bisa menjadi ikonnya gitu, ikonnya. Tidak hanya berdasarkan etnis atau orang Sunda, Dayak, Batak dan seterusnya itu tidak, tapi ada cerita tambahannya. Misalnya ketika Baram tahu Jaku itu orang pasti dari orang Kalimantan, orang Dayak aja Baram tuh. Apalagi gitu kan, apalagi. Jadi ada tambahan-tambahannya itu yang sebenarnya membuat daya tarik lagi ya. Bisa lanjut. Nah, kita akan melihat kondisi kuliner tradisional pada saat ini sekarang. Dia menjadi usaha yang bisa berkembang di masyarakat. Mohon maaf, misalkan saya cerita tentang teman-teman yang dari Sumatera Utara itu bikin masakannya dengan, mohon maaf, misalkan dari berbahan daging babi, misalkan babi panggang karo. Lah, ada apa sebenarnya dengan ciri khas itu gitu kan? Kemudian ada misalkan mandai goreng, itu bagi orang Kalimantan Tengah atau orang Banjar dan orang Dayak itu biasa. Tempuyak apa, wadi apa, itu bisa berkembang. Nah, itu menjadi usaha yang berkembang di masyarakat karena ada beberapa orang yang sangat familiar dengan selera itu, rasa itu ya. Kemudian ketika dia mau makan makanan tersebut, dia tidak perlu harus ke Medan misalkan. Nah, saya misalkan teringat bahwa yang paling enak wadi itu wadi dari Katingan karena nenek saya yang bikin. Tapi berhubung jauh tempatnya dan nenek saya juga sudah tidak ada yang jual di Palangkaraya, ya sudah, saya beli di Palangkaraya. Walaupun mungkin bedanya rasanya tidak seenak dari nenek saya misalkan seperti itu. Tapi itu menjadi sebuah jadi kalau kita melihat makanan itu adalah rasa yang tentu hal-hal yang bisa ditangkap atau dijangkau oleh panca indera. Nah, rasanya bisa saya rasa bahwa oh ini enak, oh ini kurang enak, oh ini biasa saja gitu ya. Nah, ketika dia menjadi usaha, maka dia menjadi oleh-oleh khas suatu daerah. Rendang itu sudah bisa dikalengkan, gudeg itu dikalengkan. Nah, bagaimana dengan wadi ya? Wadi, mandai dan seterusnya itu hampir tidak ada ya. Tidak ada tapi mungkin kurang kuat, Jadi saya pernah punya temannya istri saya itu tugasnya di Afrika. Jadi dia bawa itu adalah bumbunya Indomie. Misalkan Indomie soto Banjar. Mie-nya dia tinggal, tapi bumbunya yang dia bawa. Jadi semua bumbu kari ayam, soto Banjar, soto Lamongan dan segala macam, dia khusus bawa bumbunya saja. Karena tidak ada waktu itu tidak ada di Afrika. Nah, kebayang rasa lidah ini yang walaupun dipindah kemana saja tetap bisa bisa diingat gitu, bisa diingat rasa-rasa yang ya walaupun ya tidak seenak misalkan soto Banjar yang aslinya yang memang benar soto Banjar, tapi minimal ya ada bumbunya lah gitu. Nah, kemudian ketika sudah menjadi oleh-oleh, menjadi tantangan bagi petualang kuliner. Kita tahu banyak food blogger misalkan yang suka keliling Indonesia, mencoba masakan-masakan atau rasa-rasa kuliner yang ada di Indonesia, itu menjadi tantangan bagi dia untuk mencoba. Ya, karena ini menjadi sebuah rantai karena dia perlu viewer misalkan. Dia menjadi orang yang pertama yang membahas tentang makanan A, B, C secara tradisional itu ya. Nah, itu efeknya adalah dia akan menjadi kebanggaan bagi daerah itu, bagi bangsa etnis itu. Misalkan
tempuyak ini enak kalau dimasak sama ikan patin misalnya apa gitu ya. Nah itu semua karena selalu selalu reproduksi terus berita-berita tentang makanan ya food blogger, maka memicu orang untuk membuat varian-varian yang baru. Kebayang tidak misalkan onde-onde itu atau klepon itu dalamnya bukan gula merah tapi saus pedas misalnya, ya semuanya kayak pentol ya. Jadi kadang-kadang itu yang nyeleneh-nyeleneh itu berkembang, variannya berkembang itu yang kadang-kadang bisa menjadi pasar baru, pangsa pasar baru. Gitu. Kayak Nurbaiti itu sudah berkembang usahanya ya. Crispy itu dari yang mungkin ya apa sih udang papai misalnya kayak gitu ya. Tapi dikembangkan sama Nurbaiti itu menjadi yang rasanya balado, pedas, manis dan segala macam. Nah, bisa berkembang ya. Itu bisa berkembang. Jadi variannya dengan bahan yang sama tapi bisa berkembang. Lanjut. Nah, mari kita analisis secara kritis ya. Kuliner tradisional. Benarkah kurang diminati? Ayo kita lihat sama-sama. Terus, Mas. Nah, kuliner tradisional kita analisis secara kritis. Selera. Saya mungkin tidak cocok makan gudeg karena manis. Saya ini sukanya asin gitu ya. Nah, itu selera itu nggak bisa diganggu-gugat. Bagaimana kemudian selera ini menjadi sebuah hal yang ketika saya makan gudeg di Palangkaraya ada kok yang cocok karena dia tidak seberapa manis. Nah, gitu ya. Jadi tidak semua orang suka wadi. Wadi itu asin banget ya. Saya dicuci beberapa kali baru terasa mungkin yang. Nah, bagaimana kemudian kita secara kesehatan juga efek terlalu asin itu tekanan darah tinggi dan segala macam. Jadi kita bisa melihat bahwa selera itu nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nggak bisa gitu, tergantung banget sama orangnya. Tidak semua orang cocok dengan wadi, undang, tempuyak, mandai, dan seterusnya. Tidak semua cocok. Akhirnya yang paling bisa diterima oleh masyarakat kita adalah khusus untuk Palangkaraya ini, ya kerupuk, amplang, mungkin yang lagi rame dijual sama Mbak Nurbaiti ini ada crispy. Nah, selera ya, jadi selera. Makanya itu kemudian bagaimana selera itu bisa nggak diterima semua kalangan. Nah, itu balik lagi segmentasi pasar. Kalau dia cuman oleh-oleh ya sebatas oleh-oleh saja. Nah, saya belum ketemu nih kuliner tradisional yang penyajiannya bagus seperti apa sih gitu kan. Ya, nanti kita akan sampai di mana karena tidak ada tempatnya, galerinya belum ada. Nah, bahan terlalu sulit didapat. Saya pernah ke Sukamara 2000 mengisi acara dari Dinas Koperasi, mengajar di sana itu mereka bikin kerupuk dari ikan haruan, ikan gabus, ikan behau itu ya, bahasa Dayak. Tapi mengandalkan tangkapan gitu ya. Budidaya ikan gabus, ikan haruan itu tidak ada. Jadi hanya mengandalkan tangkapan. Sama Mbak Nanin tahu ya, si Mbak Nurbaiti tahu ya. Nah itu dia mengandalkan ikan haruan karena bikin PMP di Palangkaraya ini itu susah. Ikan tenggiri itu mahal, jadi mengandalkan ikan haruan, ikan behau itu ya. Nah, sekarang kalau ikan haruan, ikan behaunya itu mengandalkan tangkapan. Sementara nelayan yang menangkap itu adalah para pemancing yang semakin jauh jaraknya memancing karena hutan atau rawanya sudah nggak ada. Karena ditimbun sama perumahan atau lahannya terbakar. Jadi ini adalah sebuah mata rantai yang sebenarnya saling berhubungan, bagaimana melihat usaha ini bisa maju. Nah, bahannya sulit didapat. Mengandalkan tangkapan, bayangkan ya mungkin yang lain-lain. Mau bikin sesuatu, karena harus ada bahan yang dari tanaman asam apa gitu kan, khusus
Jadi akhirnya ya mau apa, tidak bisa berkembang. Dan kita juga melihat bahwa minimnya event kuliner tradisional. Jadi hampir tidak ada. Kalau misalkan produk lain kayak Cindramata, kayak Manik-Manik, kayak Rotan, Kuburun dan segala macam, itu gampang karena eventnya ada, pameran. Tapi secara event pameran ataupun skalanya itu adalah festival kuliner, itu hampir tidak ada. Ini tantangan nih, ada Mbak Pipit nanti ya. Mbak Pipit atau kita di UKM bisa nih bikin acara festival kuliner. Ya walaupun cuma sehari ya, biar nggak basi lah gitu ya. Biar nggak basi ya, nanti kita makan bersama aja dari festival itu. Makan bareng-bareng gitu kan. Nah, ditambah lagi inovasi produk masih kurang. Jadi kalau Wadi dia begitu ya Wadi doang gitu kan. Mandai itu ya kayak gitu ya sudah Mandai kayak gitu aja. Dan lain-lain nih. Jadi banyak yang sebenarnya kuliner yang menjadi favorit masyarakat, tapi inovasinya tidak ada, berkembangnya tidak ada. Ya memang bikinnya kayak gitu, sudah selesai. Nah ini penyakitnya di mana nih? Seluang itu paling enak digoreng, ya sudah seluang digoreng aja, sudah tidak ada lagi kayak apa-apa gitu kan. Lanjut, semoga sempat ya, sebelum 30 menit. Nah siapakah yang bertanggung jawab ya? Pemerintah, masyarakat, luar negeri, atau siapa? Bisa jadi sebenarnya ini adalah kuliner tradisional itu bukan prioritas. Dibandingkan McDonald atau dibukanya adanya Indomaret, ada Alfamart, setorannya ke pemerintah itu lebih besar memang. Setor pajak, setor, ya apalah itulah, setoran-setoran seperti itu. Ya, jadi akhirnya apa? Nah kita tahu warung Padang itu di mana-mana misalkan. Kenapa? Mohon maaf misalkan kalau bandingannya warung yang menjual kuliner daging babi yang teman-teman dari Medan itu tidak seramai misalkan warung Padang. Pernah saya analisis sebenarnya ketika ada pertemuan UKM tahun 2000 berapa ya, pertemuan UKM kebetulan samping saya ini adalah dia peternak babi, itu dia menjual daging babinya karena kebingungan gitu ya. Saya bilang bisa nggak analisisnya dari tempat, saya bilang karena produk makanan olahan dari daging babi itu tidak pernah yang kayak warung Padang, saya bilang. Yang bagus, misalkan coba kamu sewa ruko, saya bilang. Waktu itu saran saya sebagai secara UKM ya, pembina UKM. Nah, bisa tidak misalkan kuliner tradisional itu karena dia bukan prioritas, ya sudah. Apakah kita hanya menunggu saja gitu? Pemerintahnya nggak tahu-tahu, masyarakatnya ya biasa-biasa aja. Perguruan tinggi juga sibuk dengan menara gadingnya, tidak boleh diganggu. Pihak swasta apalagi, atau siapa gitu ya. Nah, kita dari permasalahan tadi, saya akan tanggung jawab. Lanjut, semoga sempat ya sebelum 30 menit. Nah, bisakah kita bekerja sama? Pemerintah, masyarakat, bagi pihak apapun. Nah, bagaimana menjaga budaya kuliner tradisional? Kita tahu bahwa sebenarnya yang paling punya kuasa dalam konteks ini adalah pemerintah. Pemerintah itu yang punya anggaran, misalkan, punya kuasa untuk menekan pihak lain, punya kekuatan untuk memaksa dan kebijakan, ya cuma pemerintah. Masyarakat itu cuma nunggu aja. Kata pemerintah BBM naik, ya naik gitu kan. Demo juga demo itu doang. Perguruan tinggi belajar terus. Dia terlalu asik eksklusif dengan lingkungannya sehingga lupa dengan kondisi sekitar, kondisi lingkungan sosial budayanya. Pihak swasta apalagi gitu kan. Swasta dengan ya intinya eksploitasi, eksplorasi, cari duit, selesai. Nah, siapapun ya. Saya pikir bisa ya, dalam konteks ini saya mencoba untuk menawarkan ide yang idealis gitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat pemerintah, masyarakat, luar negeri, pihak swasta atau siapapun itu bisa kok bekerja sama, asal kita lihat bahwa ada sebuah kolaborasinya. Bisa lanjut.
Nah, kita lihat peran pemerintah. Dia harus memfasilitasi pelaku usaha kuliner tradisional. Apa sih yang diperlukan? Sertifikasi halal, pelatihan, kemasan yang bagus, standarisasi yang ideal itu seperti apa sih? Nah, itu dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah, kita tahu bahwa sertifikasi halal itu penting karena kita ini adalah salah satu tujuan wisata halal gitu. Jadi semuanya walaupun masih pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak soal kuliner yang jelas-jelas kerupuk tidak ada mengandung bahan yang haram, itu masih dihalalin juga gitu ya dalam konteks dari MUI. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah tuh punya kuasa, seperti yang tadi saya sampaikan, punya anggaran yang pasti ya. Nah, ini bisa tidak? Ya harus bisa ya. Misalnya membuat kebijakan yang pro pelaku usaha kuliner tradisional. Setiap ada event di pemerintahan dinas-dinas, misalkan ada perdanya atau peraturan gubernur, peraturan wali kota, itu wajib membeli onde-onde, wajib membeli klepon, wajib membeli wadi atau apa segala macam. Teman-teman tahu nggak kenapa seolah-olah di Jawa itu kuliner tradisional itu tetap bertahan? Karena apa? Pemerintahnya, pejabatnya itu kalau jamuan makan ada tamu entah dari manapun, dia selalu menghidangkan makanan tradisional. Apa yang dia sampaikan? Bapak Ibu tahu nggak? Ini adalah makanan raja-raja zaman dulu. Makanan paling enak yang disajikan kepada para tamunya yang dari luar, dari negara kepulauan mana. Itu aja diceritain. Padahal ya apa dalam onde-onde, telepon. Nah, ya terserah orang seleranya enak apa enggak ya, terserah. Tapi selalu dia gitu kan. Selalu dia digitukan. Dia ya orang makan mau tamu kedutaan dari mana, dia akan menyampaikan itu. Silakan dinikmati. Selalu disampaikan bahwa ini adalah makanannya raja, makanan istimewa, makanan para tamu agung zaman kerajaan kami dulu. Nah, kita itu harus menciptakan cerita-cerita seperti itu gitu kan. Biar apa ya? Biar selalu menjadi sebuah cerita kita, kebanggaan kita. Lanjut ya. Nah, bagi masyarakat, ini tadi ya, belajar untuk mengembangkan produk. Karena sebenarnya produk itu, kita tuh minim masih ya. Karena sudah bikin misalkan wadi saja sudah selesai. Mandai saja sudah selesai. Ya giliran ada yang lebih, kalau ini kita jadikan sebagai bentuk usaha, ketika ada yang lebih maju, kita kok ngiri gitu. Nah, buat pelaku usaha. Jadi selalu belajar mengembangkan produk. Ya iseng lah nyoba, masa sebulan sekali nggak pernah nyoba ngerasa ini, dikasih topping ini, dikasih varian ini, itu pasti bisa ya. Nah, membentuk kelompok-kelompok kuliner tradisional. Ini kita bisa tahu, mungkin Palangkaraya sudah ada ya. Untuk daerah-daerah lain masih belum mungkin. Karena eventnya tidak ada, makanya kemudian pemerintah mestinya memfasilitasi ya. Dan event-event budaya itu ada khusus festival kuliner. Misalkan dalam festival budaya Semulang itu hanya lamang saja terus ya. Lamang, mewadi, apa segala macam. Jadi selalu itu terus. Tidak ada kayak yang lain. Dan lain sebagainya. Banyak ya sebenarnya. Lanjut. Nah, apa sih kalau perguruan tinggi punya lab tentang apa gitu ya. Kandungan gizi makanan tradisional, punya kajian tentang kuliner tradisional. Ya mungkin ya kita patut bangga kalau di UPR ya ada UKM Bahalap, pewaris budaya Nusantara, itu jargonnya kita ya. Nah ada labnya, misalkan di IPB itu ada lab gizi, atau di ITB ada lab gizi, kandungan gizinya apa, misalnya makanan yang mengandung
obat ini apa gitu. Jadi kita tidak perlu makan obatnya, tapi makan makanan itu gitu ya. Ada dukungan dari petinggi kampus, rutin dalam kegiatan event ya, dan lain sebagainya. Jadi kita ini masih belum jelas juga, ada tapi ya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi semoga direktur yang baru ini kita punya suara untuk menyuarakan bahwa kita perlu fasilitas ini itu. Dan saya yakin teman-teman yang konsisten dengan soal kuliner ini pasti bisa lah nanti ketemu polanya seperti apa. Apalagi ada Mbak Pipit ya, itu bisa nanti menyampaikan arahnya kemana sih kalau bikin PIRT, sertifikasi halal, mungkin bisa ya. Silakan lanjut. Nah, peran swasta, karena pemahaman sederhana saya bahwa swasta itu adalah yang memang tempatnya duit. Ya. Jadi ya, kalau kebijakan pemerintah, misalkan ada peraturan gubernur atau apa, itu mewajibkan bahwa pihak perusahaan itu, corporate itu bisa memberikan sponsor dalam kegiatan yang sifatnya lokal, sifatnya budaya, apalagi tradisional ya, kuliner tradisional, saya pikir bisa. Nah ini kebijakannya misalkan tidak ada. Kemudian CSR-nya itu jangan bangun terus gitu. Tapi saya yakin juga CSR-nya dimakan petinggi-petinggi desa juga. Gitu. Jalan, jembatan. Tapi sangat sedikit yang misalkan untuk sifatnya itu yang membangun masyarakat. Sekolah sudah dibikin ya, sekolah. Sekarang gurunya nggak ada. Itu yang CSR itu ya. Bikin jalan jembatan sudah selesai. Apa lagi gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya kalau itu ditopang sama yang punya kuasa. Ini pemerintah. Nah, pemerintah itu kebijakannya apa sih bagi perusahaan? Jangan cuma ngutip CSR-nya doang terus diambil nggak jelas kegiatannya apa. Terus lanjut. Nah, kita bisa melihat ketika semua ini bersinergi tentu bisa ya. Jadi itu adalah tawaran solusi ketika melihat sebenarnya peran-peran itu ya. Karena kita melihat ini adalah sebuah sistem ya, satu rantai yang luas untuk membangun sebuah kecintaan kita untuk menjaga budaya. Jadi ada peran pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, peran swasta itu bisa membahu-membahu agar terjaga budaya. Lanjut. Nah, sebagai penutup renungan, sudah banggakah kita dengan budaya kuliner bangsa sendiri? Dalam bentuk apa kebanggaan itu? Nah, nanti kita bisa merenung sendiri. Saya bangga dengan Mandai. Saya bangga dengan Kris Pie-nya Mbak Baiti. Karena sering saya kirim ke Jawa, karena dititipin teman-teman kalau buat oleh-oleh. Bentuknya apa sih? Ya bentuknya belilah produk itu misalkan, jangan ditawar. Kemudian apalagi ya, dengan memberikan tempat fasilitas bagi para pengrajin. Ya. Sudah tutup, terima kasih ya. Oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada narasumber kita yang pertama Bapak Saputra Adi Wijaya atas materi yang telah disampaikan yang begitu luar biasa sehingga saya sendiri juga sempat mendapatkan ide-ide baru nih Pak sekiranya nanti untuk teman-teman nanti bisa saya sampaikan di akhir.